Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ambonsar MS Ikhwan Al-Kiram rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Para ulama telah sepakat, yakni ijma', bahwasannya ayat ini merupakan perintah terhadap setiap orang yang tidak mengetahui hukum syariat beserta dalilnya, agar ia mengikuti atau ittiba kepada orang yang mengetahuinya, yakni ulama. Ayat ini berlaku umum bagi setiap umat, serta dalam setiap hukum yang tidak diketahuinya. Karena sebuah perintah yang diikat dengan suatu sebab, yakni ketidaktahuan, itu terus berlaku ulang seiring dengan berulangnya sebab tersebut. Sehingga, ketika terjadi ketidaktahuan, yakni sebab, maka seseorang diperintahkan untuk bertanya atau mempelajari ilmunya. Bahkan, Nabi SAW telah memperingatkan agar kita tidak menjalankan suatu amal ibadah tanpa belajar terlebih dahulu dan tanpa dilandasi dengan ilmunya, sehingga kita terhindar dari sifat munafik. Secara zahir memang menjalankan amalan Islam, tetapi sesungguhnya amalannya tidak akan diterima karena tidak dilandasi dengan ilmu. Imam Suyuti rahimahullah menuturkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Innar rajula yusalli wa yasumu wa yahujju wa ya'udu innahu lamunafiq. Qalu ya Rasulullah, bimadha dakhala alaihi nifaq? Qala Allah fi kitabih, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang rajin menunaikan sholat, berpuasa, menjalankan ibadah haji, dan menjenguk orang sakit. Namun dia itu sesungguhnya benar-benar orang yang munafik. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa dia itu terkena sifat munafik? Maka beliau bersabda, karena Allah SWT telah berfirman di dalam kitabnya, artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Hadis ini secara jelas mengecam terhadap setiap orang yang menjalankan amal ibadah tanpa belajar terlebih dahulu kepada para ulama, yakni beramal dengan prinsip pokok dikerjakan, alias asal-asalan, bin akal-akalan semata. Sehingga, agar kita terhindar dari sifat munafik, hendaklah kita belajar ilmu agama dari para ulama. Karena itu, Rasulullah SAW juga bersabda, Khoslatani la tajtami'ani fi munafiq, husnu samtin wala fiqhun fid din. Ada dua perkara yang tidak akan berkumpul pada diri orang munafik, yaitu akhlak yang baik dan paham tentang hukum agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bahkan di antara tanda-tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang tersebut diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman tentang ilmu agama. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memahamkan kepadanya tentang ajaran agama. Muttafaq alaih. Tentunya, bila hadis ini diambil mafhum mukhalafahnya, yakni pengertian kebalikannya, berarti, barang siapa yang Allah menghendaki keburukan pada dirinya, maka Allah tidak akan memahamkan kepadanya tentang ajaran agama. Rasulullah SAW juga bersabda, Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah.
wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini beserta seluruh isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali zikir kepada Allah dan segala yang menyertainya, yaitu ketaatan kepadanya. Orang yang berilmu, yakni ulama, dan pencari ilmu atau muta'allim. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Alaikum bihadzal ilmi qabla an yuqbad wa qabdu an yurfa'." Wa jama'a baina isbi'aihi al-wusta wallati talil ibhama hakadha. Thumma qala, "Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair, wala khaira fi sairin nas." Hendaklah kamu mempelajari ilmu syariat ini sebelum ia dicabut. Sedangkan pencabutannya ialah diangkatnya ilmu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menghimpun antara kedua jari beliau, yaitu jari tengah dan jari telunjuk sedemikian rupa, yakni mengisyaratkan dekatnya zaman terangkatnya ilmu tersebut. Lalu beliau bersabda, orang yang berilmu yakni ulama dan pencari ilmu yakni muta'alim adalah dua orang yang bersekutu di dalam kebaikan. Tidak ada lagi kebaikan sama sekali pada seluruh manusia selain hanya keduanya, ulama dan muta'alim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terkait hal ini, Imam Ibnu Rushd Asy-Syafi'i rahimahullah melalui bait-bait syarihnya juga mengingatkan, "Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli ubbadil wathan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Orang berilmu yang tidak mau mengamalkan ilmunya kelak akan disiksa terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Sementara setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amal-amalnya akan ditolak dan tidak akan diterima sama sekali, yakni sia-sia belaka. Sesungguhnya hubungan antara Islam dan thalabul ilmi sangatlah erat sekali, sehingga ayat pertama kali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan sebagai ayat thalabul ilmi, ayat Iqra atau membaca, dan ayat ta'allum yakni belajar. Islam sama sekali tidak boleh dipisahkan dari thalabul ilmi selama-lamanya. Islam wajib dipelajari oleh setiap pemeluknya. Islam tanpa thalabul ilmi akan mati, serta hanya akan tinggal nama belaka yang tertera di semisal ijazah sekolah atau KTP pemiliknya. Islam hanya sekedar pengakuan dan hiasan surat-surat, namun tidak memiliki wujud nyata sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Islam bukan lagi sebagai petunjuk serta tuntunan kehidupan bagi setiap pemeluknya. Bahkan posisinya sudah diganti dengan tuntunan para artis dan para selebritis yang notabene bukanlah panutan sama sekali. Dari sinilah tuntunan yakni ulama akhirnya cuma sekedar menjadi tontonan, sementara tontonan yakni kaum artis malah menjadi tuntunan. Sungguh sangat ironis sekali nasib agama Islam ketika tidak lagi dipelajari oleh para manusia yang mengaku-ngaku sebagai pemeluknya. Sebaliknya, thalabul ilmi juga tidak boleh dipisahkan dari Islam. Ketika thalabul ilmi telah terpisah dari Islam, maka akibatnya akan melahirkan generasi yang tidak mengenal Tuhannya. Generasi yang juga tidak sesuai dengan amanat Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Perilaku mereka akan rentan melecehkan norma-norma agama dan nihil dari akhlak yang mulia. Bahkan, kehidupan mereka tak ubahnya seperti gaya hidup orang ateis yang mengingkari wujudnya Tuhan. Sehingga, apapun yang disukai hawa nafsunya akan selalu diturutinya, tanpa peduli dan tanpa percaya sama sekali terhadap istilah halal dan haram, atau siksa dan pahala, atau surga dan neraka. Betapa amat berbahayanya jika manusia sudah tidak lagi mempercayai atau tidak cukup yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala serta kehidupan akhirat. Apapun yang dikatakan dosa oleh agama tidak akan berlaku sama sekali baginya. Semuanya adalah boleh dan boleh. Segalanya adalah bebas dan bebas. Dari sinilah petaka kehidupan tidak akan terelakkan lagi.
Na'udzubillah min dzalik. Demikian ini pembahasan tentang ditolaknya amal yang tidak didasari dengan ilmu syariat. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.